Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Andong Pocong seri yang ketiga, berdasarkan pengalaman Bintang Putra. Pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Cerita sebelumnya Hadi menceritakan kepada kawan-kawannya tentang Andong Pocong yang meneror warga desa sebelah. Berdasarkan firasat dari Mbah Jito, Andong Pocong tersebut akan segera mendatangi desa Sumberjati. Apakah sebenarnya tujuan dari kemunculan sosok gaib tersebut? Inilah cerita misteri bersambung, Misteri Andong Pocong seri yang ketiga. Sabtu siang di warung kopi Pak No. Sepulang sekolah kami bertiga dengan Mas Anto yang asik ngopi di warung Pak No. Tampak pembeli di warung hanya kami berlima. Aku dan kawan-kawan segera memesan es teh setelah merasakan teriknya sinar matahari siang itu. Kebetulan saat itu Mas Anto tengah beristirahat setelah merawat kebun cabai rawit miliknya. Mas, sampean lagi gak kemana-mana hari ini? Tanya Hadi. Belum, Dik. Mungkin nanti tengah malam aku mau ke kota untuk belanja keperluan buat kebun. Memangnya kenapa? Kalian mau ikut? Balas Mas Santo setelah menyeruput secangkir kopi. Mendengar ajakan Mas Santo, kami serempak bersemangat menjawab, "Wah, boleh Mas, boleh." "Ya sudah, kalian pamitan dulu ke orang tua kalau mau ikut aku ya," lanjut Mas Anto. Aku begitu bersemangat hari ini. Sudah lama aku tidak berkunjung ke kota. Terakhir ke sana saat melihat pawai hari jadi kabupaten beberapa waktu silam. Selepas Isya aku melihat bapak berbicara dengan tetangga membahas tentang rumor santer yang menimpa desa tetangga. Setelah bapak masuk dalam rumah, aku bergegas menghampirinya untuk meminta izin. "Pak, nanti malam aku ikut Mas Santo belanja bibit ke kota ya, mumpung besok pas libur sekolah." "Sama siapa saja kamu ke kota?" "Sama Hadi, Slamet, dan Darmanto, Pak." "Baiklah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa pamitan sama ibumu."
Imbuh bapak. Secara bersamaan ibu keluar dari kamar dan menyaut. Yang penting kamu gak sendirian, Le. Toh ada Mas Anto juga. Sekalian ikut nitip barang buat Bu Desri ya. Baik bu, jawabku. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Aku bersiap bertemu dengan teman-teman sambil membawa titipan ibu yang berisi beras dan sekepok pisang hasil kebun untuk Bu Desri. Tak lama, Slamet dan Darmanto sudah sampai di depan rumahku sambil membawa perbekalan masing-masing. Kami bergegas menuju rumah Hadi. Tampak di sana Mas Anto bersiap memanaskan mesin mobil pick-up-nya. Di bangku depan Mas Anto ditemani Darmanto dan Slamet. Sementara di bak pick-up aku dan Hadi duduk berdua. Kami sepakat bertukar posisi nanti saat pulang. Pick-up berjalan meninggalkan desa Sumberjati, melewati perkebunan besar yang mengelilingi desa. 1,5 jam menempuh perjalanan belum ada sesuatu yang ganjil, kecuali hewan liar yang tengah menyeberang jalan. Untuk mengusir sepi, aku dan Hadi asik mengobrol tentang kegiatan di sekolah. Tiba-tiba terdengar suatu benda yang menghantam mobil pickup. Hawa dingin yang menusuk tulang mendadak berubah menjadi senyap. Mas Anto memperlambat laju mobil untuk memastikan jalur aman untuk dilalui. Di depan kami terbentang jembatan sungai besar sepanjang 30 meter. Tidak lupa Mas Anto membunyikan klakson saat melintasi jalur turunan curam sebelum melewati jembatan. Aku teringat sungai yang akan kami seberangi merupakan sungai yang sama saat kami dihantui sosok kuntilanak merah, tapi dengan jembatan yang berbeda. Kami segera menajamkan penglihatan ke segala arah untuk memastikan situasi sekitar. Untuk kedua kalinya mobil kembali dihantam oleh sesuatu. Mas Anto kembali memperlambat laju mobil sambil berkata, "Nanti kalau sampai 3 kali kita cek dulu, takutnya ini ulah maling sapi atau begal." Suasana sepi di sekitar perkebunan membuat bulu kuduk kami semakin merinding. "Sepertinya sudah aman, kita lanjutkan perjalanan lagi," ujar Mas Anto. Ketika beberapa langkah menuju jembatan, kembali terdengar lemparan yang ketiga kalinya. Kali ini kami dapat melihat asal lemparan itu dari sisi kanan atas, karena di sisi kanan jembatan terdapat pohon beringin tua berusia ratusan tahun. Mas Anto menghentikan mobil tanpa mematikan mesin. Dia beranjak turun dan memeriksa keadaan sekitar ditemani Darmanto. Sementara Slamet tengah terlelap di kabin mobil tanpa tahu apa yang terjadi. Aku dan Hadi yang berada di bak pick-up mengarahkan pandangan ke sebuah pohon. Pergi kamu, ojo ganggu!" sontak Mas Anto berteriak ke arah belakang mobil. Aku dan Hadi segera menoleh ke Mas Anto. Sorot cahaya lampu mobil samar menyinari sosok perempuan bergaun merah yang tertawa seram. Perlahan sosok itu mendekat ke arah mobil. Spontan Hadi langsung meloncat dari mobil dan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Dia berlari menuju Mas Anto, sementara aku masih terperanjat menyaksikan kejadian itu.
Tubuhku serasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Dalam kondisi ketakutan aku berusaha membaca doa yang aku bisa. Aku semakin kaget ketika melihat Darmanto pingsan di samping mobil. Aku semakin panik dan ketika saya mengarahkan pandangan ke sisi lain bak mobil, Masya Allah, aku melihat sosok pocong sedang rebahan di bak mobil yang berjarak tak jauh dariku. Tubuhku gemetar, jantungku terasa mau copot, keringat dingin mengucur deras dari keningku. Pergi, jangan ganggu kami. Teriak Hadi sambil berlari ke arahku. Hadi tampak melemparkan sesuatu dan terdengar suara letupan seperti petasan. Seketika itu juga sosok menyeramkan yang mengganggu kami hilang dari pandangan mata. Suasana kembali menjadi sunyi. Hanya dengar bunyi jangkrik. Hadi dan Mas Anto mengangkat tubuh Darmanto yang pingsan ke dalam kabin mobil. Sambil menenangkan diri, Hadi kembali ke bak mobil dan menghela nafas panjang. Mas Anto hanya terdiam. Aku pun menyimpan pertanyaan ini ketika sampai di kota. Ternyata teror tidak berhenti sampai di sini. Setelah menyeberangi jembatan sekitar 45 menit kemudian, kami melihat sorot cahaya dan sayup suara mesin truk dari kejauhan. Perlahan semakin mendekat dan lampunya semakin silau sampai berpapasan dengan kedua kabin sejajar. Woi, lampu nih Pak, teriak Mas Anto. Ketika diperhatikan lebih jelas, ternyata sosok yang mengemudikan truk itu adalah pocong dengan sorot mata merah menyala, wajah hancur, hitam legam mengerikan, seolah memperingatkan kami dari bangku kemudi. Mas Anto menghentikan mobilnya sedangkan truk tadi terus melaju hingga terlihat bagian belakangnya. Astagfirullah. Aku melihat bak truk tersebut dipenuhi oleh banyak sosok pocong yang melompat ke jalanan. Mereka berlompatan ke arah mobil kami. Mas Anto terlihat gugup dengan apa yang terjadi, sedangkan pandangan Hadi menyorot tajam ke sekumpulan pocong itu. Mas Anto segera menginjak gas dan membawa mobil melaju dengan cepat. Aku melihat mulut Hadi berkomat-kamit seperti tengah merapalkan mantra. Entah apa yang dibaca oleh Hadi. Perlahan pocong-pocong itu terlihat semakin menjauh dari mobil kami dan menghilang di balik kabut malam. Aku bernapas lega. biasanya aku lewat sini pas malam gak seperti ini loh Di. Tutur Mas Anto sambil menyetir. Iya Mas, kenapa ya? Besok aja kita tanyakan Mbah ya Mas. Hadi juga masih bingung dengan kejadian ini. Aku melihat jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Kira-kira 10 menit lagi kita akan sampai di desa tetangga, tempat angkringan Lek Subur. Ketika memasuki perkebunan karet, kami dikejutkan dengan suara lirih orang melantunkan tembang Jawa. Aku bertanya kepada Hadi, namun dia hanya menjawab, "Gak usah dirungokno, biarin aja." Terdengar suara lonceng andong dan derap langkah kuda. Waduh, apa meneh iki? Batinku. Hati-hati, sawangan ngarep Di. Apa itu? Perintah Mas Anto sambil terkaget. Wah, iya tuh Mas. Teriak Hadi. Teriakan Mas Anto membangunkan Slamet yang tertidur. Slamet mengucek mata seolah tak percaya dengan apa yang dilihat. Apa itu Mas?
Masih dalam jangkauan sorot lampu mobil sekitar jarak 25 meter di balik kabut tipis, kami melihat Andong yang dikusiri pocong beserta penumpangnya sedang berjalan searah dengan perjalanan kami. Mas Anto mengurangi kecepatan mobil untuk memastikan tidak ada sesuatu yang membahayakan kami. Tiba-tiba kabut semakin tebal. Lampu mobil tidak dapat menembus pekatnya kabut. Aneh. Dalam situasi seperti itu, mesin mobil seketika mati. Mas Anto turun dari mobil untuk mengecek apa yang terjadi. Aku, Hadi dan Slamet turut membantu sementara Darmanto masih belum sadar dari pingsan. Suara lonceng Andong kembali terdengar. Hadi segera berlari kecil menuju arah Andong, sementara Mas Anto masih fokus memeriksa mesin mobil. Setelah itu Mas Anto memerintahkan saya dan Slamet untuk masuk ke dalam kabin mobil menjaga Darmanto. Mas Anto bergegas menyusul Hadi. Suara Andong menghilang dan kabut mulai sirna. Mas Anto dan Hadi belum kembali ke mobil. Kami mulai panik menunggu mereka. Tak berapa lama Mas Anto dan Hadi berjalan kembali ke mobil. Kalian gak apa-apa kan? Tanya Mas Gatot. Gak apa-apa mas, tapi Darmanto masih pingsan nih. Jawab Slamet. Ya sudah, kita coba hidupkan mesinnya, tutur Mas Anto. Syukurlah setelah itu mobil kembali menyala dan kami bisa melanjutkan perjalanan. 30 menit kemudian kami sudah sampai di jalanan aspal yang lebar dengan lampu PJU yang menerangi. Adzan subuh berkumandang. Kami memutuskan istirahat sebentar dan menunaikan sholat subuh. Sungguh ini adalah malam yang berat bagi kami. Wah, berarti benar ya apa yang diceritakan Lek Subur tentang teror Andong pocong di desa sebelah, saut Mas Anto. Kami hanya mengangguk. Slamet berinisiatif mengambil minyak kayu putih untuk menyadarkan Darmanto dari pingsan. Dioleskannya minyak itu di bawah hidung Darmanto. Perlahan Darmanto mulai sadar dan menanyakan apa yang terjadi. Kami semua memilih diam dan tidak menjawab. Hari sudah mulai terang. Kami sudah sampai di kota kabupaten. Mas Anto segera menuju ke arah pasar dan memarkir mobilnya. Dia menuju toko bibit besar yang ada di pasar. Sementara aku, Hadi, Slamet dan Darmanto beranjak menuju kedai milik Budisri yang berada tak jauh dari pasar. Aku disambut oleh Budisri dan suaminya. Mereka mempersilahkan kami untuk menikmati sarapan pagi dan beristirahat sejenak. Tidak lupa aku menyerahkan titipan ibu berupa beras dan segepok pisang kepada Bude. Sekitar jam 10 siang Mas Anto menjemput kami. Setelah membeli beberapa bibit dan pupuk, kami beranjak pulang menuju desa Sumberjati. Kejadian apakah yang akan terjadi berikutnya? Dengarkan kelanjutannya di channel YouTube Jimat Radio Istana 95 FM. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Like and subscribe to the channel. Assalamualaikum, saya Nantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.